Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video ini, kami The Cultures akan mempresentasikan project kami yang berjudul Sistem Manajemen Barbershop. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faisal Budi Darsono dengan NPM 0735241139. Jadi saya sebagai ketua dari The Cultures. Selanjutnya, let's head it to The Cultures. Halo, saya Arsil Sekolobaco dengan NPM 0735241104 ini. Saya adalah salah satu anggota dari Project The Cultures. Halo, saya Amrullah Syarudin dengan NPM 073524111095 dari The Cultures. Oke, jadi itu tadi adalah perkenalan dari The Cultures. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur proyek kami ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan skenario singkat terkait proyek kami yaitu Sistem Manajemen Barbershop. Yang pertama, di saat pelanggan datang, pelanggan masuk ke dalam barbershop, di situ di mana pelanggan akan berrelasi dengan karyawan. Oke, jadi di sini karyawan akan mencatat data-data terkait pelanggan. Lalu pelanggan bisa mendapatkan pelayanan melalui karyawan. Nah, sebelum pelanggan datang, pelanggan itu juga bisa melakukan reservasi terlebih dahulu. Yang nantinya reservasi ini juga akan dilayani oleh karyawan. Nah, bagaimana dengan proses transaksi? Di sini proses transaksi bisa dilakukan oleh pelanggan sebelum dan juga sesudah pelanggan menerima pelayanan. Tentunya proses transaksi ini akan dilayani oleh karyawan, melalui karyawan sehingga pelanggan bisa bertransaksi. Oke, mungkin itu adalah skenario singkat dari sistem manajemen barbershop kami. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan entitas, atribut, dan juga UID-nya. Jadi mungkin akan singkat saja, yaitu di mana nama entitasnya, lalu UID-nya apa, dan beberapa atribut atau ada berapa atributnya yang lainnya. Oke, yang pertama di sini ada entitas pelanggan. Pelanggan ini dia mempunyai UID yaitu ID pelanggan, di mana dia juga mempunyai nama pelanggan, telepon, dan lain-lain atau 3 atribut lainnya selain ID pelanggan. Lanjut kita mempunyai super type yaitu karyawan, di mana dia mempunyai ID karyawan yaitu sebagai UID-nya, lalu 6 atribut lainnya yaitu salah satunya nama depan dan juga nama belakang, yaitu atau ada 6 ya, ditambah dengan ID karyawan itu berarti 7. Sehingga di sini semua 7 atribut itu diwarisi oleh beberapa super type-nya, yang itu ada barber, kasir, dan juga manajer. Nah, 3 super type ini mempunyai atribut khusus juga, yaitu pertama kasir ada jadwal kerja, kedua barber ada spesialisasi cut-nya, dan manajemen itu ada departemennya. Oke, selanjutnya itu ada entitas transaksi, di mana UID-nya itu adalah ID transaksi dan juga ada tanggal transaksi, waktu transaksi. Lanjut ada entitas pelayanan, yang dimana dia mempunyai UID ID pelayanan ya, lalu ada nama pelayanan, harga pelayanan. Lalu yang terakhir itu ada entitas reservasi, di mana ada UID-nya ID reservasi dan lain-lain seperti tanggal, waktu, yang dimana totalnya adalah 4 atribut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi, namun saya akan menggabung dengan optionality dan juga cardinality-nya. Nah, relasi pertama di sini ada entitas pelanggan dan juga entitas reservasi, di mana satu pelanggan bisa membuat 0 atau banyak reservasi, atau cardinality-nya itu one to many, dan satu reservasi dibuat oleh satu pelanggan yaitu one to one. Di mana di sini optionality-nya itu opsional dan juga mandatory. Oke, relasi selanjutnya itu ada entitas karyawan atau barber dan juga entitas reservasi. Nah, di sini satu karyawan atau satu barber bisa melayani 0 atau banyak reservasi atau one to many. Nah, satu reservasi bisa dilayani oleh satu karyawan atau barber yaitu one to one. Di mana di sini optionality-nya yaitu opsional dan juga mandatory dan juga opsional.
Oke, jadi relasi selanjutnya yaitu entitas karyawan atau kasir dengan entitas transaksi. Jadi di sini satu kasir bisa mencatat 0 atau banyak transaksi, yaitu kardinalitinya one to many, dan satu transaksi bisa dicatat oleh satu karyawan, yaitu kardinalitinya one to one. Untuk optionality-nya sendiri yaitu mandatory dan opsional. Oke, relasi selanjutnya yaitu relasi antara entitas reservasi dan juga entitas pelayanan. Di mana di sini satu reservasi bisa memiliki satu pelayanan atau kardinalitinya one to one. Lalu satu pelayanan bisa ada di 0 atau banyak reservasi atau one to many. Untuk optionality-nya sendiri itu ada mandatory dan juga opsional. Untuk relasi selanjutnya di sini ada entitas transaksi dan juga entitas reservasi, di mana satu transaksi terhubung ke 0 atau satu reservasi, di mana sini one to one. Lalu ada satu reservasi bisa diselesaikan oleh 0 atau satu transaksi, di mana satu one to one juga kardinalitinya. Nah, untuk opsionalitinya di sini ada opsional dan juga mandatori. Oke, untuk relasi selanjutnya itu ada entitas transaksi dan juga entitas pelayanan, di mana di sini satu transaksi bisa mencakup satu pelayanan atau kardinalitinya one to one. Lalu satu pelayanan bisa ada di 0 atau banyak transaksi atau one to many. Untuk optionality-nya di sini ada opsional dan juga mandatory. Nah, untuk relasi terakhir di sini adalah entitas pelanggan dan juga entitas karyawan secara umum atau secara keseluruhan. Ya, di mana di sini satu pelanggan bisa berinteraksi dengan 0 atau banyak karyawan. Yang di mana ini kardinalitinya itu one to many. Lalu satu karyawan bisa berinteraksi dengan 0 atau banyak pelanggan. Optionality-nya semua opsional ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menampilkan seperti apa gambaran secara keseluruhan IRD-nya. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Itu dia tadi adalah gambaran IRD secara keseluruhannya. Oke, lanjut. Untuk super type-nya sendiri itu hanya satu ya, di mana yaitu ada karyawan yang dia mempunyai super type, kasir, barber dan juga manajer. Yang di sini dia berelasi dengan pelanggan yang sebelumnya tadi kita sudah jelaskan. Oke, mungkin itu saja super type-nya. Kita akan lanjut terkait untuk normalisasi sendiri. Kami di sini tidak mempunyai entitas yang perlu dilakukan teknik normalisasi, sehingga kita akan skip, lanjut saja ke penyelesaian masalah relasi untuk many to many. Nah, di sini ada diperkirakan ada dua relasi many to many pada IRD kami. Nah, untuk menyelesaikannya kami membangun dua entitas baru. Nah, untuk entitas baru pertama yaitu detail transaksi, yang dimana di sini kami buat di antara atau sebagai entitas relasi, di mana relasi ini entitas ini terjadi karena relasi antara pelayanan dan juga transaksi, di mana relasinya itu many to many, sehingga kita buat entitas baru yang dimana dia dijadikan sebagai entitas persimpangan, yaitu entitas detail transaksi. Lalu entitas baru kedua itu adalah entitas jadwal, di mana jadwal ini dibuat di antara entitas pelayanan dan juga reservasi. Nah, karena relasi dari pelayanan dan reservasi ini adalah many to many, sehingga kita buat entitas persimpangan yaitu entitas jadwal. Nah, untuk atributnya sendiri, untuk jadwal di sini ada status jadwal dan juga nama pelanggan. Lalu ada detail transaksi, di mana dia memiliki atribut nominal transaksi dan juga metode pembayaran. Nah, kedua relasi persimpangan entitas persimpangan tersebut menggunakan barred relationship, di mana detail transaksi sendiri mengambil foreign key dari pelayanan dan transaksi, lalu jadwal mengambil foreign key dari pelayanan dan juga reservasi. Oke, itu dia tadi adalah penyelesaian many to many kami. Oke, kita lanjut ke nomor 6 yaitu relasi non-transferable. Nah, untuk relasi non-transferable ini tidak kami tetapkan pada project kami atau relasi dalam IRD kami, karena di sini memang tidak ada entitas ya atau value dari beberapa entitas kami yang dia memang perlu menggunakan non-transferable. Jadi kami akan langsung next step saja. Baik, setelah teman saya sudah menjelaskan mulai dari skenario bisnis sampai juga penyelesaian di relasi non-transferable, selanjutnya adalah penjelasan melakukan mapping diagram tabel ya.
Jadi di sini untuk mapping diagram tabel, suatu entitas akan berubah menjadi tabel sesuai dengan aturan sistem basis data yang ada. Ya, sebagai contoh di sini saya diminta untuk menjelaskan dua tabel saja sebagai contoh. Maka di sini sebagai contoh saya akan menjelaskan tabel pelanggan dan juga tabel karyawan barber. Kenapa sih ada bisa muncul tabel pelanggan? Nah, tabel pelanggan akan muncul karena kita di skenario bisnis kita memiliki entitas, yaitu entitas pelanggan. Di sini sebagai pembuktian ya, di sini ya ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan akan muncul di mapping sebagai nama suatu tabel. Lalu kolom-kolom dari suatu tabel itu, kolom-kolom dari suatu tabel ini akan muncul karena atribut dari entitas pelanggan itu sendiri. Sebagai contoh di sini ada atribut ID pelanggan, ada atribut nama pelanggan, nomor telepon dan email. Maka pada saat mapping saya harus menyesuaikannya. Ya, jadi di sini saya akan sesuaikan ya kolomnya berisi ID pelanggan, nama pelanggan dan nomor telepon. Di sini tidak muncul foreign key. Tidak muncul foreign key. Kenapa tidak muncul foreign key? Karena memang di sini pelanggan berelasi dengan reservasi, dengan karyawan, tapi dia hanya muncul di sisinya yaitu one. Sesuai dengan aturan, suatu FK akan muncul di sisi menu, ya, di sisi menu. Itulah kenapa di sini sebagai contoh yang kedua saya akan memberikan tabel karyawan barber. Mungkin muncul pertanyaan kenapa tidak muncul satu tabel karyawan. Nah, kelompok kami di sini memutuskan untuk membuat tabel dari subtype itu sendiri, karena di supertype tabel karyawan memiliki 3 subtype, yaitu karyawan barber, karyawan kasir, dan karyawan manajer. Di sini kami membuat ketiga tabelnya. Namun sebagai contoh saya akan menjelaskan tabel karyawan barber. Nah, tabel karyawan barber, kolom-kolom ini akan mewarisi atribut dari supertype-nya, yaitu tabel karyawan. Nah, bisa dilihat tabel di sini entitas karyawan memiliki atributnya ID karyawan, first name, last name, sampai dengan nomor telepon. Lalu di barber di sini memiliki spesialis card. Itulah kenapa akan muncul kolom pada tabel karyawan barber, ID karyawan, first name, last name, gaji, tanggal bergabung, nomor telepon, dan spesialis card. Nah, di sini muncul foreign key-nya, yaitu ID pelanggan. Nah, sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa suatu foreign key akan muncul di sisi menu pada entitasnya. Nah, di sini karyawan berelasi dengan pelanggan dan sisi menunya terdapat pada entitas karyawan. Itulah kenapa akan muncul foreign key, yaitu ID pelanggan pada sisi tabel karyawan barber pada saat melakukan mapping. Ya, jadi mungkin itu saja penjelasan mengenai mapping saya. Ya, sebagai contoh 2 tabel sesuai dengan yang diminta, yaitu tabel pelanggan dan juga tabel karyawan barber. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, setelah kita melakukan mapping pada periode sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian perintah SQL DDL. Karena pada ketentuannya yaitu kita menjelaskan pembuatan satu tabel saja. Jadi saya menggunakan tabel karyawan barber karena dia memiliki perintah yang lengkap, yaitu ada primary key, not null, dan ada foreign key. Jadi saya menggunakan perintah membuat tabel karyawan barber. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pertama, yaitu ada perintah create table. Perintah ini dia digunakan untuk membuat tabel, dan nama tabelnya saya sesuaikan dengan nama tabel yang ada pada mapping sebelumnya yang sudah dibuat oleh teman saya. Dan di kolom pertama yaitu ada ID karyawan. Di sini datanya semuanya disesuaikan dengan yang ada pada tabel mapping sebelumnya.
Di sini ada ID karyawan, first name, last name, ada gaji, tanggal bergabung, nomor telepon, spesialis card, dan ID pelanggan. Nah, dan sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit perintah keterangannya di sini. Salah satu kolom yang ada pada tabel karyawan barber adalah ID pelanggan. Nah, di sini bisa kita lihat ada ID pelanggan yang mengacu pada kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan. Jadi dia memiliki foreign key. Foreign key-nya itu ID pelanggan, sehingga sebelum membuat constraint ID pelanggan ini, kita keberadaan kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan harus ada terlebih dahulu. Artinya dia ambil datanya dari karena dia berelasi, dia ambil datanya dari tabel pelanggan. Oke, baik, di sini ada yang pertama ada perintah constraint primary key. Di sini dibuat yaitu constraint, kita tuliskan nama constraint-nya, dan di akhir kita tulis constraint-nya yaitu primary key. Yang kedua ada first name, di sini constraint-nya, nama constraint-nya, terus yang terakhir kita tuliskan not null. Karena pada di sini dia keterangannya not null, jadi kita tulis di sini not null. Dan yang pertama yaitu pada ID karyawan, dia merupakan keterangannya sini primary key, jadi kita buat sini primary key. Yang ketiga itu last name, di sini dia nullable atau boleh kosong. Sini last name-nya boleh kosong, jadi dia tidak memiliki constraint. Selanjutnya sesuai datanya di sini gaji, dia di sini not null, tanggal lagi not null, nomor teleponnya lagi di sini not null constraint-nya. Selanjutnya ada spesialis card juga, dia not null, sini keterangannya not null. Dan yang terakhir yaitu foreign key, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang saya sudah jelaskan tadi. Foreign key ini dia diambil dari tabel pelanggan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi karena dia berelasi, jadi kita ambil ID pelanggan pada tabel pelanggan. Selanjutnya mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada setiap tabel yang sudah kita buat. Karena ketentuannya itu kita disuruh untuk mencontohkan satu saja. Jadi di sini saya menggunakan tabel karyawan barber, karena pada perintah SQL DDL sebelumnya saya mencontohkan untuk membuat tabel karyawan barber. Jadi di sini saya akan menggunakan tabel karyawan barber untuk contoh selanjutnya. Baik, di sini saya menggunakan metode masukkan data secara satu persatu sesuai dengan apa yang sudah kita praktekkan pada praktikum modul kedua. Oke, di sini bisa dilihat saya menggunakan perintah insert into, terus saya memasukkan nama tabelnya, ingin saya masukkan nilainya. Pada baris pertama di sini adalah nama kolom yang ada pada tabel, yaitu ada kolom ID karyawan, first name, last name, gaji, tanggal bergabung, nomor telepon, spesialis card, ID pelanggan. Dan yang kedua yaitu kita menggunakan fungsi values atau values ini untuk memasukkan nilainya. Dan nantinya nilai yang dimasukkan ini sesuai dengan urutan kolom tabel yang ada pada yang kita tulis di atas tersebut. Yang pertama ini ada ID karyawan, kita masukkan ID-nya di sini, ada first name, kemudian last name, gaji, tanggal bergabung. Yang selanjutnya ada nomor telepon, spesialis card, ini ada spesialis card, dan yang terakhir ID pelanggan. Jadi datanya dimasuk tuh secara beruntun atau secara berurutan sesuai dengan yang kita tulis. Oke, selanjutnya lagi di sini ada insert into lagi. Sebelumnya insert itu digunakan untuk memasukkan nilai pada sebuah tabel. Lanjut, kita sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu nama kolomnya, pertama ID karyawan, first name, last name, gaji,
tanggal bergabung, nomor telepon, spesialis card, dan ID pelanggan. Yang selanjutnya kita menggunakan fungsi values untuk masukkan nilainya. Yang pertama itu seperti awal tadi, seperti yang pertama kita masukkan nilainya sesuai urutan yang kita tulis nama kolomnya di atas. Di sini yang pertama ada ID karyawan. Di sini ID karyawannya, first name, last name, gaji, tanggal, nomor teleponnya, spesialis card, terakhir ID pelanggan. Nextnya lagi yaitu masukkan nilai lagi, masih sama. Yang pertama ada ID pelanggan, first name, last name, ini masih sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini juga ada tipe datanya ya. Di sini ada ID karyawan, tipe datanya varchar 1, jadi kita menggunakan tanda petik. Sama juga ada first name, last name-nya juga sama tanda petik. Dan di sini ada gaji ya, gaji yang tipe datanya number, jadi kita tidak menggunakan tanda petik. Selanjutnya ada tanggal dan format penulisannya seperti ini, to date dalam kurung, tanggalnya kita masukkan, terus formatnya. Selanjutnya untuk sebagai bukti kita melakukan pengecekan apakah datanya sudah masuk, kita menggunakan perintah select bintang from karyawan barber. Ini kita menampilkan semua data dari tabel karyawan barber. Dan di sini datanya sudah muncul sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Yang pertama yaitu ada RIS dengan ini kita lihat dulu, ada RIS, ID-nya, ID karyawannya 123.001, RIS 123.001. Ini datanya sudah masuk ya, dan sudah sesuai dengan yang kita masukkan. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Terima kasih. Testimoni setelah selesai membuat proyek basis data. Mungkin testimoni dari saya singkat saja. Dari proyek ini saya dapat mengetahui bagaimana manajemen dan mengelola sistem basis data, lebih tepatnya lagi pada proyek kami yaitu manajemen atau mengelola sistem barbershop. Dari proyek itu saya dapat berkolaborasi dengan teman-teman saya, dapat bertukar pikiran dan membuat keputusan bersama. Dan juga saya dapat mengetahui konsep dasar dari sistem basis data. Mungkin sekian, cukup sekian. Terima kasih. Dari Arsul sendiri terkait proyek yang sudah kita bangun, yaitu proyek sistem manajemen barbershop. Oke, jadi menurut saya untuk proyek basis data ini sangat bermanfaat ya untuk saya, terutama bagaimana saya bisa mengimplementasikan teori-teori mengenai basis data dalam kasus nyata begitu. Seperti di proyek kami kan judulnya itu sistem basis data, sistem manajemen basis data pada barbershop ya. Jadi itu kita bisa mengatur bagaimana basis data bekerja di barbershop. Terus juga itu bisa bermanfaat untuk saya bagaimana saya bekerja sama dengan anggota tim yang lain, sehingga kita bisa menyelesaikan proyek kami dengan baik. Oke, terima kasih Arsil atas testimoninya. Sama. Alicia, menurut Alicia gimana sih testimoni setelah proyek basis data ini selesai? Oke, mungkin kalau testimoni atau kesan dan pesan dari saya sendiri sih, saya mungkin kalau yang saya rasa itu sangat seru ya, mungkin ada susahnya, ada juga gampangnya. Saya merasa gambaran terkait proses bisnis itu lebih jelas. Jadi seperti apa alur cara kita memproses atau mengambil data-data dalam suatu bisnis itu seperti apa, sehingga mungkin output positif yang mengarah ke saya itu saya bisa semakin mempunyai keinginan untuk membuat bisnis atau membangun bisnis. Seperti apa nantinya saya akan menjalankan bisnis saya, mengelola data-datanya. Jadi mungkin itu saya sih output positif yang memotivasi saya untuk memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dari hasil membangun project The Cultures ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.